Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bincang santai di rumah Prof Aba dengan serial ngopi. Apa tuh ngopi? Ngobrol perkara iman. Assalamualaikum Prof, sehat Prof? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Prof, ini udah mulai banyak nih kita melihat ya fenomena-fenomena anak-anak muda yang mungkin dia kuliah juga di luar negeri dan lain-lain tentang memahami tentang keyakinannya, gitu ya. Ada orang yang beranggapan nggak harus memiliki keyakinan meyakini Tuhan. Ada juga yang mungkin dia meyakini agama-agama tertentu misalnya dan lain-lain. Nah, kita kan mungkin sebagai Muslim, sudut pandang seorang Muslim ya, bagaimana menanggapi tentang fenomena ini, ya, Prof? Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadirin sekalian dimanapun berada, senang sekali bisa ketemu lagi. Saya akan coba menjawab pertanyaan Mas Arta tadi tentang keyakinan. Jadi kalau kita buka-buka Wikipedia, sekarang ini di dunia ada sekitar 2 miliar manusia yang ateis plus agnostik. Jadi kalau penduduk dunia ini 7 miliar, sekitar 2-nya Kristen, sekitar 2-nya Muslim, dan 2-nya lagi agnostik. Dan 1 miliarnya itu campur aduk, banyak sekali agamanya. Ada sekitar 4.000 agama di dunia ini. Ya. Nah, kalau pertanyaannya 4.000 itu apa benar semua? Nggak mungkin. Salah semua juga nggak mungkin. Pasti ada satu yang benar. Nah, jadi kalau kita punya akal mungkin sebelum oleh Tuhan ya, kalau kita mau nyari agama, mungkin perlu kita tanda petik mengosongkan diri. Kalau kita mencoba mencari apa yang benar ya. Ini ada buku bagus judulnya The Choice. The Choice, tulisan Pak Ahmad Didat almarhum. Nah, buat kita the choice-nya adalah Islam. Ya. Tapi sebelum sampai ke Islam, harusnya kita bisa menggunakan akal kita untuk sampai kepada pilihan itu. Jadi seperti yang pernah kita bahas di seri sebelumnya, mencari mengapa kita berislam ya. Sebagai Muslim kita yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Keyakinan ini perlu kita tularkan kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita dari usia dini paham bahwa yang kita peluk ini agama yang paling benar. Alasannya apa? Ada dalilnya di dalam kitab suci dan sesuai dengan akal. Nah, untuk yang masih bingung, belum punya keyakinan atau mulai mikir apa perlu ya ada agama, maka perlu kita mulai menggunakan akal sehat kita. Ya, yang paling simpel, kalau kita melihat sesuatu, kita pasti bertanya-tanya siapa yang bikin. Ya. Paling simpel. Coba Mas Rian, kalau saya bilang pulpen ini ada dengan sendirinya, Anda percaya? Nggak percaya. Kalau saya bilang itu sedan yang parkir di garasi saya itu kemarin nggak ada, terus sekarang tiba-tiba ada di situ, nggak ada yang naruh, nggak ada yang bikin, Anda juga pasti bilang nggak percaya. Ya, nah kalau nggak percaya itu sudah bagus, pertanda akal kita jalan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu siapa yang bikin? Kalau ini aja harus ada yang bikin, masa tangan kita yang sangat badan kita yang sangat rumit ini ada dengan sendirinya? Kalau di pelajaran biologi masih ingat dulu, makhluk hidup salah satunya ada dengan teori apa? Teori evolusi, generatio spontanea. Sesuatu muncul dengan sendirinya, itu nggak masuk akal. Harus ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan? Yang mengadakan adalah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Jadi kalau semua yang diciptakan ini namanya makhluk, maka yang menciptakan namanya Khalik kalau di istilah karena kita kan begitu. Nah, pertanyaannya, Tuhan itu siapa? Yang membuat kita itu, yang menciptakan alam semesta itu siapa? Saya di buku yang sedang saya tulis, saya kasih contoh. Kalau misalnya Mas Rian, mohon maaf untuk contoh aja nih ya, Anda yatim piatu,
tinggalnya di panti asuhan, dari kecil nggak tahu siapa orang tuanya. Setelah umur 20, pengasuh panti asuhan bilang, Mas, kamu itu dari Bojong Gede. Dulu kamu dititipkan di sini oleh seseorang. Nah, coba kamu cari sendiri orang tuanya. Bakal ketemu nggak? Nggak ketemu. Meskipun Bojong Gede itu nggak besar-besar amat. Apalagi kalau kamu bilang, pengasuhnya bilang, kamu itu dari Kalimantan. Kalimantan kan segitu gedenya. Anda nggak akan ketemu itu. Tapi apakah Bapak Ibu nggak ketemu itu lalu boleh disimpulkan bahwa Anda ada tanpa Bapak Ibu? Kan enggak. Bahwa nggak ketemu itu tidak meniadakan, tidak kemudian meniadakan yang nggak ketemu itu. Anda pasti yakin Bapak Ibuku pasti ada, cuman belum ketemu. Gimana caranya supaya ketemu? Harus ada bocoran informasi. Si pengurus yayasan tadi harus kasih bocoran. Kalimantan kan gede sekali. Tapi kamu dulu dititipkan di sini itu yang bawa kamu itu Pak Camat dari kota Singkawang. Nah kan jadi sempit. Kamu tinggal terbang dari Jakarta ke Pontianak, dari Pontianak naik Grab 3 jam sampai Singkawang. Temuin tuh Pak Camat. Camat tahun sekian-sekian, mungkin sudah nggak jadi camat ya. Tinggal datang ke kantor kecamatan, Pak Camat tahun sekian-sekian, 20 tahun yang lalu siapa? Pak itu, cari rumahnya. Insya Allah kalau bocoran informasinya benar ketemu nanti. Oh iya, saya bawa kamu dulu ke sana. Bapak ibumu itu orang desa Anu. Nah, ketemu. Nah, bocoran informasi untuk mencari Tuhan itu namanya kitab suci. Ya kan? Kitab suci. Bukan buku statistik, bukan buku sensus penduduk, bukan buku sejarah. Kalau yang mau kita cari Tuhan, berarti bukunya adalah kitab suci. Nah, ini ada kitab suci nih. Ini ada Quran, ya. Ini ada Bible. Cuma 2 saya punyanya. Yang Hindu sama Tripitaka saya nggak punya. Nah, kita berarti harus bongkar kitab-kitab suci ini untuk mencari Tuhan. Nah, kalau yang tadi itu, misalnya, kamu lahirnya tanggal berapa? 19 apa? Maret tahun 2002. Apa dokumennya? Surat kenal lahir dari dokter kan? Kalau dulu kamu lahirnya di puskesmas, ada keterangan itu surat lahir itu. Kayak saya dulu saya nggak punya itu surat itu, sehingga tanggal lahir saya isi sendiri itu waktu SD. Sudah punya anak 1 baru ketemu itu surat kenal lahir. Ya beda jauh. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Udah terlanjur di semua dokumen saya isinya tanggal lahir yang itu. Jadi kalau Anda pengen tahu lahir di mana, tanggal berapa dan sebagainya, Anda harus punya bocoran informasi berupa girik kenal lahir, surat keterangan lahir. Kalau bisa ada capnya, ada tanda tangannya, itu namanya dokumen asli. Atau kalau di rumah mungkin coret-coret di tembok ya. Itu kan orang nggak nyatet di buku ya, di tembok. Abdul tanggal sekian, Siti tanggal sekian, nama anak-anaknya itu. Kalau ketemu itu, nah sama. Kalau kita mau mempercayai, memilih kitab suci, berarti kita harus memeriksa dulu di antara semua kitab suci ini mana yang betul-betul suci. Ya kan? Nah, berarti kita mulai tulis kitab suci adalah kitab yang isinya 100% benar. Tidak ada kontradiksi. Isinya bisa diaplikasikan. Betul berasal dari wahyu Tuhan. Penerimanya jelas. Oleh sang penerima, wahyu itu sempat diajarkan. Kalau ada yang salah melaksanakannya, sempat ditegur oleh yang mengajarkan. Untuk kasus Islam, misalnya Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin makan pakai tangan kiri. Ya kan? Dia ngajarinya makan pakai tangan kanan. Kalau ada sahabat yang makan pakai tangan, ditegur sama beliau. Jangan pakai tangan kanan, kiri. Pakailah tangan kanan. Di sebelah hadis dibilang ya, karena yang makan pakai tangan kiri itu setan. Kita belum pernah lihat setan, tapi Nabi Muhammad ngomong begitu ya sudah percaya. Jadi definisi kitab suci adalah isinya benar, tidak ada campur tangan orang, isinya bisa diaplikasikan, penerimanya jelas, ada periodenya, ada sejarahnya dan sebagainya, diakui oleh orang yang mengikuti kitab itu maupun yang tidak. Ini contoh ya, Nabi Muhammad kan orang Islam, tapi ada orang non-Muslim menulis buku 100 leader yang paling
berpengaruh di dunia, nomor satunya siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Ini bukti bahwa leadership atau teladan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah dalam hidupnya diakui oleh orang pengikutnya maupun yang bukan pengikutnya. Nah gitu. Nah jadi sebelum mencari Tuhan, kita cari dulu kitab suci yang memenuhi syarat. Kalau Pak Felix Yao misalnya naruh Al-Quran itu terakhir. Kenapa? Karena dia benci dengan agama Islam gara-gara sering dibully sama teman-temannya yang Muslim. Ditambah dengan pesan orang tuanya mau pindah agama apa boleh, asal jangan Islam. Kenapa jangan Islam? Teroris. Itu agamanya orang kotor, agamanya orang bodoh, agamanya orang miskin, agamanya orang tukang kawin, bla 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 gitu. Jadi banyak orang naruh Al-Quran ini terakhir. Nah misalnya kita buka ini, apakah ini kitab suci? Pakai kriteria yang tadi, isinya harus benar, bisa dilaksanakan, dan sebagainya. Tidak ada campur tangan orang lain, dan sebagainya. Nah, kalau ini saya mudah sekali membuktikannya. Jadi kalau kita buka perjanjian baru, Matius 17 ayat 21, Matius 17:21 itu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Ayat itu. Oh, di dalamnya kadang ada, kadang tidak ada Pak dalam kitabnya. Coba, ini Mas biar Ainul yakin ya. Nih, Matius bab 17. Ini 17 kan? Ayat 21. Gitu Pak. Ayatnya 19, 20, 21 ada nggak? 21 nggak ada Pak. 20 ada. Langsung 22. Nah, nggak ada bekas tip X kan? Iya. Artinya kan dengan sengaja dicetak seperti itu. 21-nya nggak ada. Kebayang nggak sampean baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin nggak ada. Ar-Rahmanirrahim, terus iya kan itu yang bersama. Kamu protes nggak? Protes. Kamu langsung bilang ini Quran ngaco, penerbitnya salah. Langsung ditarik itu dari seluruh peredaran. Ada cuma satu ayat hilang. Nggak ada kan? Nah, sekarang Mas sampean buka. Ini versi Amerika, ini versi Inggris. Nah, Matthew bab 17 ayat 21. Ada nggak 21-nya? Oh, di sini ada, Pak. Kalau ini kitab suci, bahwa isinya adalah wahyu dari Allah, boleh nggak dirubah-rubah sama manusia? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, udah satu aja, yang lain banyak. Satu ayat saja di sini nggak ada, di situ ada, sudah membuktikan bahwa kitab ini sudah ada campur tangan manusia yang merubah. Nah, itu kan. Kalau ditambah lagi bahwa ajarannya yang ada di sini sempat diajarkan oleh yang terima wahyunya, susah. Karena kitab ini, Matius misalnya, ini ditulis 70 tahun setelah Yesus nggak ada. Sebagus apapun yang ditulis di sini, kita ragu, bener nggak Yesus ngomong begini pakai tinta merah itu? Ngerti nggak? Kalau saya bilang misalnya, Mas Arta berkata, gini, saya tulis ya di bukunya. Mas Arta berkata gini. Kan dia masih hidup. Saya coba koreksi Mas, bener nggak bahwa Anda ngomong begini? Bener. Nah, artinya ini ditulis dengan persetujuan orang yang diomongin di sini, ngerti nggak? Sehingga ini boleh ya Mas ya, saya cetak ya, boleh. Lalu ini saya cetak, lalu semua orang baca, lalu percaya, oh Mas Arta pernah ngomong gini. Itu namanya sahih. Yang ditulis diverifikasi oleh orang yang tulisannya, ucapannya ditulis, gitu kan? Nah kalau ini kan ditulis 70 tahun setelah Yesus nggak ada. Susah. Apa benar dia ngomong begitu? Itu Mas. Jadi kalau pakai banyak tes, ini nggak memenuhi syarat untuk jadi kitab suci. Hindu misalnya, Hindu ditanya yang menerima wahyu siapa? Nggak ada yang tahu nabinya itu siapa. Karena kitab Veda itu adalah kumpulan tradisi, nanti dicek di Google atau di perpustakaan, kumpulan tradisi dari masyarakat yang hidup di lembah Hindustan. Udah kitabnya Tripitaka ya, Tripitaka juga isinya adalah kumpulan tentang falsafah hidup, tapi nggak ngomong tentang siapa Tuhan. Kan kita mau nyari Tuhan. Jadi di sini
ini nggak memenuhi syarat karena ada ayat yang hilang. Yang dua tadi nggak memenuhi syarat karena yang terimanya nggak jelas. Tinggal Quran, ya kan? Tinggal Quran. Nah sekarang Tuhan itu siapa? Coba kalau sampai punya raja, pengen punya raja yang kayak apa? Baik, adil, dermawan, menerima permohonan kamu gitu kan? Maha pemurah, maha pengasih, maha pengampun, tidak sadis, hukumnya adil, dan seterusnya. Jadi kalau kita tulis Tuhan itu misalnya jumlahnya 1, Maha Esa, ya. Kamu pengen punya Tuhan 2? Kenapa? Berantem nanti. Bumi ini yang bikin Tuhan yang mana? Lalu yang berkuasa siapa? Kalau sekarang aja kita bingung, ada presiden asli sama yang baru turun yang masih berebut kekuasaan. Ya, jadi Tuhan itu kalau pakai akal sehat jumlahnya harus 1, 2 Maha Kuasa, 3 Maha Tahu, 4 Maha Pemurah, Maha Pengampun. Mungkin ada sekitar 10 kriteria. Lalu kamu boleh cari, anggap aja ini di sini masih memenuhi. Para pengikut buku ini mempercayai Tuhannya itu 3 dari 1, 1 dari 3. Nah, sudah nggak masuk akal. Ya, di konsep mereka kan konsepnya begini, kayak lingkaran itu. Ini. Ada Father, ada Son, ada Holy Ghost. Holy Ghost. Begini. Ini kalau pakai lingkaran yang ini adalah is not, ya, is not. Ini juga is not. Ini juga is not. Maksudnya Father is not Holy Ghost, Holy Ghost is not the Son, ya. Son is not the Father. Di balik ini juga pokoknya is not semua. Berarti ini 3 pribadi yang berbeda kan? Nah, tapi kalau di tengah-tengah ini ada God ini, ada garis gini, ini semuanya diisi is. The Father is God, the Son is God, the Holy God is God. Berapa Godnya? 3. Ya harusnya 3, tapi mereka bilang not 3 but 1. Nah, ini yang bikin pening. Sebagai orang yang sedang mencari Tuhan, kalau ketemu begini, Anda puas nggak? Nggak puas. Ini bukan menjelekkan apapun ya. Kita kan lagi mencari Tuhan. Nggak akan masuk akal. Lagi pula kalau Anda baca sejarah, konsep ini dirumuskannya tahun 390-an. Ini kalau Son menjadi is God ini diresmikannya tahun 325 di kota Nisea, Konsili Nisea. Jadi sebelum tahun 325 Yesus atau Son ini nabi biasa aja. Tapi karena demokrasi banyak-banyakan suara kan, nabi bukan, Tuhan bukan. Pemungutan suara yang menang yang menganggap dia sebagai manusia setengah dewa. Ya, the divinity. Jadi konsep Trinitas ini dirumuskannya 325, diresmikannya tahun 390 berapa? Nanti dicek lagi. Nah, jadi kalau kita ketemu konsep Tuhan seperti ini, padahal kita tadi ngasih syarat harus 1, Maha Kuasa, Maha Tahu, dan sebagainya. Yang ini nggak memenuhi syarat. Karena nanti yang Son ini kan nggak Maha Tahu. Dia ditanya kapan kiamat, dia nggak tahu. Ya kan? Dia makan kuasa enggak, dia mati di salib, jadi nggak mungkin Maha Kuasa. Menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Lalu Maha Pengasih misalnya, di kepercayaan yang di sini, ini itu mati untuk menebus dosa. Atau iya Tuhan Father itu perlu harus membunuh anaknya untuk menebus dosa? Kan nggak perlu, karena di depan sini Tuhan itu Maha Pengampun di sini. Kalau ada anak salah nggak nanggung bapaknya, bapak salah nggak nanggung anaknya. Kalau ada orang mau hidup kekal masuk surga, cukup bertobat di depan sini. Tapi ini perjanjian lama. Nah, yang belakang sini perjanjian baru mulai ada Yesus. Jadi kalau kita sedang mencari Tuhan yang harus Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Pengampun, konsep ini nggak masuk. Ya kan?
tinggalin, tapi ini minggir. Kan gitu jadinya. Lalu kita buka Quran. Ayat kedua, ini Quran ini kitab yang menurut Ustadz Felix itu, ini sombong sekali. Zalikal kita buat Roy Bafi. Kan buku-buku banyak ditulis, kalau ada kesalahan, mohon maaf gitu kan. Ini kitab bunyinya tidak ada keraguan sama sekali. Ya kan? Lalu di ayat ke-23-nya, kalau Anda ragu bahwa ini berasal dari Allah, maka buatlah mana? Bisa misalnya benar nggak dari sini? Oh, dari sini Pak. Quran Indonesia versi Indonesia dari kanan. Ini bikinan Amerika ini. Nah, coba ayat 23 Al-Baqarah bunyinya ini. And if you are in doubt, nah ini kan kita ini kitabnya bahasa Inggris ya Pak, Al-Qurannya ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian itu berada dalam keraguan terhadap apa-apa yang diturunkan dari kami kepada abdina, utusan kami, waktu bisuratin min misli, maka buatlah yang semisal ini satu surat saja. Ini ayat yang membuat Felixia masuk Islam. Karena Ustadz Fatih, apa namanya? Fatih Karim. Ini tantangan sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa membuatnya. Nah, beliau, si Ustadz Felix yang waktu itu ateis, nah kalau 1400 tahun banyak orang pintar saja nggak ada yang bisa bikin Quran, berarti saya termasuk yang nggak akan bisa. Nah, kalau ini nggak bisa dibikin manusia, berarti ini berasal dari Tuhan. Nah, ketemulah ayat-ayat seperti ini, lalu nanti ketemu di surat Toha. Toha itu ayat berapa, Mas? Surat Toha itu setelah Al-Kahfi. Kadang-kadang ingat kan? Berapa? Surahnya ya surahnya. Oh, halaman 200. Beda, kalau halaman kan beda mushaf. Ini nih yang standar, bukan itu. Gak apa-apa, ini lihat di ini Toha surat ke-20. Surah ayatnya ada 120. Coba surat ke-20 74 ya. Ayat 19 apa bunyinya? Nah, nih tuh. Toha ayat berarti yang innani anallah fa'buduni, ayatnya ya. Sesungguhnya saya adalah Allah, maka sembahlah saya, dan seterusnya. Jadi di ayat surat, buka buku kali ya, boleh ayatnya. Nah, kalau dibuka Quran, maka kita akan ketemu nama Tuhannya Allah, nama Nabinya Muhammad, nama kitabnya Quran, dan nama agamanya Islam. Ya, di Al-Imran, aku ridho raditu wa raditu lakumul Islam Madinah, ya kan? Wa atmamtu nikmati alaikum, gitu ya. Saya sudah sempurnakan nikmatmu padamu, dan aku ridho Islam sebagai agama. Lalu di ayat 83 ada ayat lagi bunyinya, barang siapa mencari agama selain agama Allah, maka akan ditolak. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, harus dicari dari kitab suci yang isinya benar 100% cuma ini. Dan di sini nama Tuhannya ketemu Allah, nama nabinya Muhammad. Ini diturunkan lewat Holy Ghost atau Holy Spirit, itu kan malaikat Jibril ya. Ruhul Kudus bahasa Arabnya. Ya, orang Kristen menyebut Holy Ghost tapi sambil nggak ngerti bahwa itu dari Ruhul Kudus, nama lainnya malaikat Jibril. Lalu nama agamanya Islam. Berarti setelah ketemu bahwa Tuhannya namanya Allah, kitabnya Quran, nabinya Muhammad, dan seterusnya, terus agamanya apa? Ya Islam. Itu, Mas. Jadi orang sekarang, anak-anak muda, kalau dia mau menggunakan metode pencarian seperti itu, anggap nggak ada Tuhan yang layak disembah,
kecuali satu. Nah, mari kita cari yang satu ini. Ya, kalau ada ateis, kata Ahmad Didat di sini, if you meet an ateis, kalau Anda ketemu seorang ateis, sudah ditonjok mukanya, kamu salamin, selamat. Anda sudah separuh jalan gitu. Ateis itu kan la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, kalau ketemu separuhnya lagi, kecuali jadi orang Islam dia ateis itu baru la ilaha, nggak ada Tuhan. Setengah jalan. Jadi kalau menggunakan metode pencarian seperti itu kan dulu kriteria Tuhan itu seperti ini. Misalnya salah satu alasan mengapa Tuhan turun ke bumi menjadi Yesus kalau di agama Nasrani, salah satu alasannya adalah karena Tuhan ingin merasakan bagaimana susahnya jadi manusia. Apa iya Tuhan perlu turun jadi manusia untuk tahu bagaimana rasanya jadi manusia? Kan kriteria Tuhan adalah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Mereka suka berbalik lagi, loh kalau Tuhan itu memang Maha Kuasa, ya dia mau kuasa mau jadi apa aja boleh. Ya iya sih, tapi ada yang namanya wajib dan mustahil. Kalau Tuhan itu Maha Suci, masa iya dia berubah jadi, mohon maaf, kotoran? Ya kan? Kalau Tuhan itu kriterianya Maha Mengetahui, masa iya sih harus jadi yang bodoh? Jadi yang lawannya namanya mustahil, ya? Mustahil turun ke bumi. Apalagi kalau di sini di kitab ini Perjanjian Lama ada kata-kata bahwa bumi dan langit ini nggak akan muat, nggak akan sanggup menampung kehadiran Tuhan. Contohnya waktu Nabi Musa bilang, ya Tuhan, biar supaya imanku tambah, nampakkanlah kamu gitu kan, supaya saya makin yakin bahwa kamu ada. Tuhan bilang, coba kamu tengok ke gunung sebelah sana ini. Kalau gunung itu masih ada, nah kamu boleh lihat saya. Ternyata gunungnya hancur kan. Nah itu gunung lihat saya hancur. Kamu mau lihat saya hancur lebur. Nah kalau sifat Tuhan seperti itu, masa iya Tuhan masuk ke perutnya Bunda Maria? Kan nggak masuk akal. Kalau orang teman-teman kita itu kalau ditanya itu yang di kandungan Bunda Maria manusia atau Tuhan? Tuhan katanya. Berarti Bunda Maria menyembah anaknya dong. Iya, karena dia Tuhan, makin kacau lagi. Jadi gitu Mas. Kalau kriteria Tuhan itu adalah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Pengampun, maka tidak perlu yang namanya ada penebusan dosa. Nabi Adam dan istrinya berdosa, tapi dia sudah bertobat, sudah diampuni, berarti nggak ada dosa warisan diturunkan ke semua manusia. Lagi pula, kenapa harus nunggu sampai zaman Nabi Isa baru ada penebusan dosa? Ini lama benar ini. Dari Nabi Adam sudah berapa juta orang mati tanpa mendapatkan penebusan ya. Kan banyak hal yang nggak masuk akal di situ. Jadi dengan cara seperti ini, Mas, mudah-mudahan anak muda harusnya paham bahwa kenapa harus mau Islam, karena begini, dan begininya itu adalah alasan-alasan yang masuk akal, logis, bisa diterima oleh siapapun yang berakal sehat. Anda lihat sekarang gelombang mu'alaf berbondong-bondong sekarang ya, di rata-rata di Eropa tiap bulan 1.000 orang masuk Islam. Di Inggris, satu Inggris Raya itu sudah ada kira-kira 3.000 masjid. Di London saja sudah ada kira-kira 400 masjid. Bukan masjid baru dibangun, sebagian besar berasal dari gereja yang kosong. Nah orang Kristen nggak boleh marah-marah. Gereja kok disulap jadi masjid? Nah kan kosong. Lalu ada tulisan for sale, dijual. Nah dia jual, dibelilah sama kita. Kalau nggak dibeli orang-orang Islam, dibeli oleh pengusaha bioskop, pengusaha nightclub, toko buku, gedung olahraga. Masih mending dibeli orang Islam berubah jadi masjid, tetap dipakai untuk ibadah kan. Gawat kalau yang dibeli pengusaha nightclub, salibnya dicopot, lalu nama gerejanya berubah jadi nightclub. Banyak Mas. Amerika. Ya gitu. Jadi the choice itu adalah Islam. Ya, Mas yang usia segini kalau ditanya orang kenapa kamu beragama Islam, nggak boleh bilang karena orang tua saya Islam. Di usia seperti ini jawabannya harus karena saya sudah tahu bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bukan salah satu, satu-satunya. Mohon maaf kita harus, karena kita bilang
Islam satu-satunya, berarti yang lain salah. Mudah-mudahan sebelum kiamat mereka sadar Amin. bahwa Islam agama yang benar. Siap. Oke, terima kasih Pak Prof. Aba. Di seri 1 ini sebenarnya kita akan membahas lebih tuntas ya. Jadi bukan tentang bagaimana kita melihat agamanya, tapi kita mencari akal yang lurus mana agama dan keyakinan yang harus kita pilih, gitu ya. Dan kita akan serial terus akan membahas lebih detail ya, agar memberikan pemahaman yang kuat khususnya untuk para generasi milenial ataupun orang tua nih ya, yang ingin menyekolahkan anaknya ke luar negeri, takut mendapatkan lingkungan yang berbeda dan lain-lain. Nah, tentu harus diberikan pemahaman yang detail ya, kenapa memilih Islam. Bukan jangan sampai kita memilih Islam karena KTP dan lahir, karena nasab, karena orang tua dan lain-lain. Oke, ini di serial pertama. Next kita akan terus membahas serial ya berkaitan dengan logika kenapa kita harus memilih agama Islam. Oke, insya Allah kita ketemu lagi di serial Ngopi bareng Pak Prof. Aba. Makasih Pak Prof ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.